ini ada terlintas masalah berguru. Kalau orang berguru itu bagaimana agar berguru kita ini mudah dan ilmu kita manfaat. Yang pertama, ini kami sambungkan anak-anakku ya, tadi muqaddimah untuk semuanya umum, tapi untuk yang berguru yang punya pegangan guru, ini yang pertama. Kalau kalian berguru itu pertama, agar mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang menghantarkan pada kemuliaan, yang pertama harus ada mahabbah dengan guru, cinta dengan guru. Kalau kalian tidak punya cinta kepada guru, tidak akan mendapatkan ilmu, biarpun yang ngajar seorang nabi sekalipun. Karena ada pada zaman nabi, ada orang yang setiap hari dengar nabi, bahkan hafal hadis nabi, hafal Al-Quran, cuman tidak ada cinta kepada nabi, maka jadilah dia Profesor Doktor Abu Jahal. Abu Jahal itu alim, ngerti, karena cerdasnya luar biasa, dengar hafal, cuman waktu belajar dengan nabi tidak ada cinta di dalam hatinya. Maka kalau tidak ada cinta, nggak akan mendapatkan apa-apa. Lalu bagaimana menunjukkan cinta kepada guru? Alhamdulillah kami mendengar orang Banjar punya kecintaan kepada guru luar biasa. Akan tapi lagi-lagi tantangan, pergeseran nilai. Maka kami kembalikan lagi, berpegang pada guru itu penting. Makanya di sini adalah Tuan Guru Muhammad ini yang ngajari kita, dan guru-guru yang lain, Masya Allah, pegangi. Maka untuk menumbuhkan cinta kepada guru adalah jangan lupa mendoakan. Perbanyaklah doa untuk guru. Setiap habis sholat, pastikan. Imam Ahmad bin Hanbal bercerita, demi Allah, semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku doakan guruku. Jadi mendoakan guru itu kepentingan kita sebagai murid. Kalau guru kita sudah didoakan oleh penghuni laut, semuanya penghuni yang di laut, bahkan malaikat pun juga mendoakan guru-guru kita. Kalau seorang murid ingat guru lalu mendoakan guru dan keluarganya, ini adalah mengundang keberkahan, menjadikan sebab ilmunya bermanfaat, menumbuhkan cinta kepada guru. Jangan lupa untuk mendoakan guru, ini yang pertama. Untuk menumbuhkan cinta yang kedua adalah jangan biasa mencari atau menyebut kekurangan seorang guru. Yang namanya guru adalah manusia, tentu kalau dicari kesalahannya adalah pasti ada. Kalau hari ini ada orang pengen berguru dengan manusia yang tidak punya kesalahan, sampai mati nggak punya guru. Akan tapi kelebihan seorang murid adalah di saat oleh Allah ditutup matanya daripada kekurangan guru. Bahkan dikatakan dalam dunia tarbiyah, kalau ada seorang murid tiba-tiba melihat aibnya guru, kekurangan guru, sebetulnya itu hijab, Allah turunkan hijab kepada murid tersebut sehingga susah mendapatkan ilmu yang manfaat. Akan tapi murid yang ditolong oleh Allah adalah dia ditutup untuk melihat kekurangan guru. Sehingga para salafun saleh itu kalau mau belajar menuntut ilmu, dia keluar memberikan sedekah kepada fakir miskin, lalu berdoa, ya Allah, dengan sedekahku ini ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku ya Allah. Tidak ingin melihat kekurangan gurunya. Ini penting sekali agar menumbuhkan cinta. Sebaliknya, jangan mencari kekurangannya, sebutkan kelebihan yang bisa disebutkan di antara kawan, sahabat dan saudara, kerabat. Sehingga menceritakan kebaikan guru itu penting agar menumbuhkan cinta. Sehingga dalam dunia tarbiyah kita kan ada istilah manakib. Itu apa sih makna manakib itu? Manakib itu menyebut sifat-sifat mulia seorang guru agar didengar oleh murid, agar murid semakin mencintai, dan dengan cinta itu mudah mengikuti sang guru. Pernah kadang dengar manakib kan? Manakib Syekh Fulan dan Fulan. Itu menyebutkan kebaikan. Sama kalau kita punya guru, kita sering menyebutkan guru kita. Sehingga seorang murid bangga dengan guru. Maka itulah awal daripada dibukanya ilmu. Karena sudah bangga, mudah mendapatkan ilmu. Jadi jangan menyebutkan kekurangan guru, lalu akan tapi kebalikannya, sebutkan kebaikan guru di antara kita, sehingga bangga dengan guru. Bahkan gurunya itulah yang harus paling dibanggakan, tanpa merendahkan guru yang lain. Jangan gampang terpesona dengan guru yang di luar hanya gara-gara terkenal. Ini problem. Ini kami sampaikan biasanya di daerah-daerah, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Kadang-kadang Masya Allah, orang belajarnya adalah salah.
bukan dengan hati tapi dengan hawa nafsu. Sehingga kalau sudah ketemu ustadz terkenal, kadang-kadang mohon maaf ini langsung wah kayak ustadz terkenal itu kayak habis gurunya ditinggalkan. Itu aib, celah. Ini terjadi di kampung, maka kami selalu suatu ketika ini kejadian kami di sebuah tempat di Jawa mana gitu. Di saat biasanya kalau kami sudah datang kami minta kalau sudah waktunya nggak usah menunda, kasihan jemaah. Kata orang yang ada di situ, Buya masih nunggu kiai, ustadz sini. Bangga hati kami karena orang di situ masih menunggu sang kiai. Cuman tidak lama kemudian kami sambil makan ngemil kue-kue apa kacang atau tidak lama kemudian dipanggil, Buya naik. Loh, katanya nunggu kiai. Itu tadi sudah datang, Buya. Ajib. Kiai yang datang ternyata saya juga tidak dikenalkan. Hanya duduk di situ. Sampai kami masih ingat kedatangan orang tersebut karena kami lihat seperti orang biasa. Ternyata guru tadi kami datang, nggak ada yang nyambut dia, pakai sepeda motor, minggir begitu, rupanya kayaknya gerimis sebagainya sambil buka jaketnya mengeluarkan kopiah hitam begitu dari dalam dadanya. Lalu datang duduk, kami masih ingat betul, cuman kami tidak tahu kalau itu guru. Setelah itu, Buya naik ke atas. Mana ustadz yang kita ini? Mereka belum mendekat, saya mendekat, saya minta cium tangannya dia, saya naik. Ceramahnya berubah. Tidak tahu waktu maulid wa Isra Mi'raj ceramahnya hanya ini, tidak beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati gurunya. Awas. Jadi saya masuk, kami ceritakan itu, saya masuk susah masuk. Akan tapi kadang guru di kampungnya, ustadz baru dihormatinya luar biasa. Tapi ustadz yang waktu mbahnya meninggal, dia yang rawat jenazahnya, neneknya meninggal, rawat jenazahnya, kadang tidak hormati. Itu kesombongan seorang murid. Maka berbanggalah dengan guru kampungmu yang mengajarimu di rumahmu, di tempatmu, di kampungmu. Itulah harus kamu utamakan. Jangan gampang terpesona dengan yang itu bahaya. Sebab ustadz yang terkenal itu ketemu 2 tahun sekali belum tentu, kan begitu ya, 3 tahun sekali belum tentu. Tapi ya setiap hari ngajari kita, kenapa kita tidak bisa menghormati? Bisa saja kesombongan di dalam hati kita. Tentu tanpa kita tutup hati kita untuk mencintai para ulama ya, tapi dalam irama khidmah, mengabdi, mendengar ya guru yang setiap hari berkumpul dengan kita. Bahkan kiai-kiai ajengan atau tuan-tuan guru yang di daerah-daerah itu, wah wali-wali besar itu. Apalagi yang ngajar pengajian di madrasah diniyah di kampung-kampung, itu dikasih gula, dikasih beras toh, nggak pakai gaji kayak guru-guru di kampus gede, tidak. Bahkan kalau di kampung-kampung itu mungkin sambil dia nanam padi dan sebagainya, manen padinya orang, maksudnya apanya kerja, berangkat ke madrasah telat jam 4 sore karena dia sambil kerja. Sudah itu duduk di kursi, tak taunya di kopengnya masih putih, ternyata ada sabun, buru-buru mandinya tadi. Masya Allah, pola sekali. Ini orang-orang hebat ini. Makanya tolonglah dan sampaikan, bukan sekedar untuk yang di sini, sampaikan kepada manusia para perindu dari Allah di kampung-kampung agar peduli kembali kepada gurunya. Kenapa kok kami sampaikan begini? Ada media sosial nih, kan ada ustadz viral kan? Nah ini kadang-kadang terpesona sama ustadz viral, lupa dengan guru kampung yang ngajar Safinatun Najah, yang ngajar Fathul Qorib, yang ngajar ini, terpesona dengan ustadz sana, seolah nggak mau dengar fatwa kecuali sana. Ini problem sebetulnya, halus. Sementara sama ustadz viralnya, kalau sudah mau belajar sama ustadz viral, pasti ada bumbunya, kan ada yang lewat-lewat di berandanya dan sebagainya, berhenti. Tapi kalau begini kan serius, dari tadi nggak ada yang berani buka-buka yang lainnya, kecuali harus dengar ustadz. Ini penting sekali, budaya ini loh yang kami hidupkan. Dan kami mohonlah yang punya rizki dan sebagainya, tolonglah kiai-kiai, ustadz-ustadz di kampungnya itu dibantu, dihidupkan madrasahnya. Jangan sampai gentengnya turun, nggak bisa menaikkan lagi. Mejanya patah, hanya dipakai pasang bambu. Di mana kita? Di mana kita? Bukan untuk anda suarakan pada yang lainnya di sana. Khususnya para asatid, hidupkan kembali madrasah ini ya. Pondok pesantren nggak cukup, nggak menampung. Orang kampung lebih banyak daripada orang yang masuk pesantren. Ini kan tadi kata beliau pulang pergi, dahsyat. Pulang pergi tapi masih bisa menghadiri tempat semacam ini. Jadi mahabbah, cinta kepada guru itu penting sekali. Makanya kagumlah kepada guru, biarpun mohon maaf katanya guru kampung, ketahuilah itu pintumu menuju surgamu. Ujian loh ya, ujian.
Ujian kalau kita bisa menghormati orang di luar sana tapi tidak bisa menghormati guru kita di kampung kita. Akhirnya kami di mimbar waktu itu kami katakan, tidak beruntung orang yang bisa mengagumi orang-orang baru dari luar tapi tidak bisa menghormati kiainya di kampungnya, ustadz di kampung, ustadz di daerahnya. Itu perlu kita utamakan. Yang kedua, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat adalah adab tata krama, ya. Perlu punya adab yang tinggi, samaan wa ta'atan kepada guru. Ini bentuk adab, maknanya luas sekali, ya. Maknanya luas, kita singkat karena sudah muqaddimah kitab adab sulukul muridnya sudah panjang, akan segera kita tutup. Yang ketiga, adab itu misalnya, adab itu sering minta petunjuk. Di antaranya, misalnya mau kuliah di mana, minta petunjuk, ya saya mau kuliah gimana. Mau nikah, minta petunjuk. Penting itu. Kalau sudah mulai murid rusak, alah nanti dilarang, nggak boleh, mending nggak usah ngomong. Wah ini repot ini. Guru itu adalah mandang dengan cinta. Biasanya pakai istikharah, pakai petunjuk. Ini kita perlu punya ikatan serius, ikatan hati dengan guru kita. Kemudian ini termasuk, mohon maaf ya, kalau di pondok pesantren, kalau tidak mondok ini enak, satu sisi. Tapi kalau di pondok juga ada godaannya. Kalau sudah mondok kadang-kadang suka pindah-pindah, itu tidak adab. Tidak beradab, pindah sana, lompat sini, lompat sana, itu ada su'ul adab. Alhamdulillah di Banjar itu Masya Allah pondok banyak, tapi harus tetap punya adab kepada gurunya. Jangan seenaknya belajar, tidak punya adab, menjadikan ilmu susah untuk kita dapat. Yang ketiga adalah khidmah. Tolong kepada semuanya, siap-siaplah untuk diuji dengan kesuksesan. Cara mempersiapkan diuji dengan kesuksesan apa? Punya ikatan dengan guru. Ayo coba yang di belakang itu nanti misalnya, kalau tiba-tiba ada yang jadi gubernur atau jadi presiden, coba kalau tidak punya ikatan dengan guru akan jadi presiden sesat. Atau yang di tengah sana jadi orang kaya raya di Banjar, nggak punya ikatan guru, kaya sia-sia. Tapi kalau menjadi orang kaya punya ikatan guru, terarah mau dikemanakan hartanya, kan enak. Penting punya guru. Maka jadikan semangat khidmah untuk membuktikan kalau kita punya cinta dan kita punya adab. Khidmah itu pokoknya berpikir bagaimana aku bisa membantu guruku, aku bisa berguna untuk guruku. Bukan berarti khidmah harus di rumahnya, kita nyapu rumahnya. Iya, itu bagian daripada khidmah. Akan tapi yang perlu kita pahami, khidmah itu luas maknanya. Mungkin Anda sukses di kota mana, Anda di Banjar, atau yang sukses di Bali, tidak lupa dengan gurunya. Dimanapun kalian berada, itu menunjukkan kalau ilmumu bermanfaat, hatimu sambung, dan itulah orang-orang istimewa. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.